dari Katekismus Kecil Westminster, pertanyaan 107. Apa pelajaran yang tercantum bagi kita dalam kata-kata penutup doa Bapa Kami? Kata penutup doa Bapa Kami yaitu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengajar kita untuk menimba keberanian dalam doa hanya dari Allah saja, dan untuk memuji-muji Dia dalam doa-doa kita, seraya mengakui bahwa kerajaan, kuasa, dan kemuliaan hanya ada pada Dia, dan sebagai pendukung keinginan kita dan keyakinan kita akan benar, kita mengatakan amin. Namun di hadapan Allah yang mempunyai kerajaan, yang memiliki kuasa dan kemuliaan, kita juga menyadari betapa sering kita gagal hidup menurut kehendaknya, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ingini. Maka marilah dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mari mengawali pengakuan dosa pribadi dan komunal. Kita menyanyikan pujian Tuhanku bila hati kau mampu. Mari masing-masing berdoa, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari masing-masing berdoa di hadapannya. Jemaat sekalian, marilah pada saat ini kita juga mengaku dosa secara komunal dengan membacakan pengakuan dosa komunal. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kami datang dan tunduk mengakui bahwa kami telah berdosa melalui pikiran-pikiran yang tidak murni, melalui kata-kata yang menyakitkan dan tidak benar, serta melalui perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami telah gagal dalam mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Dan kami juga gagal dalam mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kami tahu bahwa dosa-dosa yang kami perbuat telah menyakiti hati-Mu yang kudus dan telah menciptakan jurang antara kami dan Engkau. Kami benar-benar menyesal atas setiap pelanggaran yang telah kami perbuat,
melalui darah Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang telah mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Kami memohon pengampunan-Mu yang penuh. Sucikanlah kami dari segala kejahatan yang lain, dan pulihkanlah hubungan kami dengan-Mu dan sesama kami. Kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah kenyataan Injil Allah, terambil dari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 hingga 17. Firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Puji Tuhan. Dan saat ini jemaat sekalian, mari kita memberikan persembahan syukur dan juga perpuluhan. Sembari kita mempersiapkan dan berikannya, mari kita mengangkat pujian Thy Loving Kindness. Kami mendatangi Engkau ya Tuhan dengan ucapan syukur, karena kami sadar bahwa kami boleh ada hingga pada hari ini semata-mata adalah anugerah dan kebaikan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau. Dan kiranya Tuhan yang akan memakai seluruh keberadaan kami, apa yang kami boleh miliki ya Tuhan, untuk boleh menjadi alat bagi kerajaan Tuhan di tengah dunia ini, untuk boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Berkati setiap persembahan ini ya Tuhan yang kami bawakan pada pagi hari ini. Kiranya persembahan yang dalam bentuk materi ini boleh kami pakai di tengah-tengah pelayanan di CCP ini ya Tuhan, untuk boleh memberkati, untuk boleh mengerjakan, untuk boleh melayani jiwa-jiwa yang boleh kami temui. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga membawakan diri kami ya Tuhan. Kami rindu bahwa Tuhan membangkitkan kami. Tuhan membawa kami lebih dekat kepadamu. Tuhan membawa kami peka akan dosa-dosa di dalam diri kami. Dan Tuhan memampukan kami untuk boleh hidup sebagaimana Tuhan mau kami hidup. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah atas segala kedagingan yang begitu kuat
yang membuat kami seringkali menjauh daripada Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau kami tidak mampu keluar daripada apa yang seharusnya kami keluar dan mendekat kepadamu. Ya Tuhan, saat ini berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menegur, yang terus menguatkan dan terus memampukan itu ada di dalam diri kami, sehingga dengan demikian kami boleh menyaksikan bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini kami juga serahkan untuk setiap pelayanan yang boleh dikerjakan di CCP ini ya Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan bahwa setiap jejak kaki yang boleh kami kerjakan untuk boleh mendekati setiap tempat, setiap orang, yang di dalamnya kami boleh berbicara, yang di dalamnya tangan kami boleh melakukan sesuatu, semuanya adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kami, Tuhan yang akan membakar hati kami, sehingga dengan demikianlah kami boleh melihat hati Tuhan ada di tengah-tengah setiap pelayanan yang ada di Christ Chapel Palembang ini ya Tuhan. Dan kami serahkan juga untuk setiap rencana ke depan yang akan dikerjakan di CCP ini. Tuhan sertailah kami, Tuhan pakailah kami, dan Tuhan terus mampukanlah kami sehingga kami mampu melakukannya untuk boleh membawa banyak jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan, terutama melalui konteks yang ada di CCP ini, untuk kami menjangkau melalui Siloam, juga melalui SPH ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, karena kami rindu semuanya boleh kami kembalikan bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami, bahkan juga untuk seluruh pergumulan untuk di kota ini dan juga Indonesia. Kami terus berdoa supaya Tuhan juga berkenan untuk boleh memimpin pemerintah bangsa kami, untuk menolong negara kami yang korup ini ya Tuhan. Sehingga dengan demikian kami rindu banyak anak-anak muda yang idealis, anak-anak muda yang sungguh-sungguh punya hati yang benar. Tuhan bangkitkanlah mereka, sehingga dengan demikian negara ini memiliki masa depan ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami ya Tuhan, karenanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Tuhan membarui umat-Nya melalui firman-Nya. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Paul Situmorang. Sampai sebelumnya, mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Saudara sekalian, sebelum kita akan meneruskan pemberitaan firman Tuhan, saya hendak mengundang anak-anak untuk maju ke depan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 18 ayat 16, ya.
Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, karena di tengah-tengah mereka itulah atau merekalah yang sesungguhnya yang mempunyai kerajaan Allah. Silakan maju ke depan. Sama dengan jemaat, kami menyerahkan anak-anak kami ini kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri yang bersabda supaya membiarkan mereka datang kepadamu. Dan sekarang kami menyerahkan mereka kepadamu ya Tuhan. Jika mereka akan beribadah di sekolah minggu seturut dengan pengertian mereka. Berkatilah anak-anak ini Tuhan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh akhirnya tahu dan sadar bahwa mereka dicintai oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka dalam hidup mereka akan mencintai Tuhan Yesus. Serahkan sekolah minggu yang mereka ikuti dalam nama Kristus kami. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengarkan pada hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai 13 di bawah tema Christian Behaviors, Relations with Other Christians, atau tingkah laku Kristen, ya, bagaimana relasi kita dengan sesama orang-orang Kristen, dari Roma pasal 12 ayat 8 sampai 9. Baik, kita akan baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang benar. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Agak berbeda dengan yang ada di tangan kalian barangkali ya, bacaan barusan, karena yang saya baca di Alkitab ini adalah TB2. Tapi saya juga sebenarnya mencantumkan yang TB1, ya, yang sedikit mungkin berbeda. Misalnya di dalam ayat yang 9 dikatakan hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Kalau di TB2 dikatakan tulus ikhlas, ya, jauhilah yang jahat. Tapi kalau di TB2 dikatakan bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik dan lakukanlah yang baik. Yang lain barangkali di dalam ayat 13 yang agak sedikit berbeda dengan yang TB2 dikatakan turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus. Ya, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Ya, sebenarnya pada intinya sih TB2 tidak terlalu jauh ya perbedaannya dengan TB1. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak Surgawi, kami sudah membaca firman-Mu. Sebentar kami akan bersama-sama untuk merenungkannya, untuk memikirkan terutama Tuhan apa yang kami pahami, kami mengerti, dan juga terutama apa yang harus kami lakukan dengan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bahwa Engkau bersabda bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Hadirlah ya Tuhan, berkatilah firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, dan biarlah kami bersuka cita dan mengalami damai sejahtera karena mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kristus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan eksposisi Roma ini, ya. Bagi guru yang baru dari Karawaci, ya, ini kayak lanjutan lagi, ya. Ya, Prabu Roma, ya, Roma. Sekarang sampai di Palembang, Roma lagi. Ya, memang kitab Roma, memang kitab banyak kitab di dalam Alkitab, ya. Kitab Roma adalah kitab yang lumayan panjang, tetapi kitab yang barangkali kita mengatakan paling lengkap, ya, menjelaskan tentang rancangan dan rencana keselamatan yang dikerjakan oleh Allah, bahkan yang mengaitkan rencana itu dengan nasib Israel, ya. Waktu lalu kita di sini membahas tentang nasib Israel di dalam Roma 11. Roma 1 sampai 11 membicarakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah dalam rangka menyediakan keselamatan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan selanjutnya melalui pencurahan atau pemberian Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Lalu kita membaca di dalam Roma 12 sampai 16 membicarakan tentang sesudah kita menerima keselamatan, percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Bagaimana kita yang sudah mengalami pertobatan, menerima Kristus, percaya kepada Kristus, bagaimana kita bertingkah laku. Maka pasal 12 itu dimulai dengan perkataan tentang pentingnya transformasi hidup. Kehidupan yang berbeda dengan kehidupan sebelumnya, bahkan dengan kehidupan semua orang di dunia ini yang belum percaya. Pendeta di Kanada waktu yang lalu mengatakan bahwa Roma 12 sampai ayat 16 itu adalah one way of life Christians. Jadi satu jalan kehidupan tingkah laku seorang Kristen. Dan itu saya pikir mulai 12, 13, 14, 15, 16 membicarakan tingkah laku kita sebagai orang Kristen. Misalnya pasal 12, ya, yang minggu lalu barangkali dibahas dari pasal 3, ayat 3 sampai ayat yang ke-8, itu tentu bicara tentang, ya, sebenarnya itu kan karunia-karunia rohani, kedewasaan rohani, ya. Bagaimana seseorang seharusnya, ya, hidup di tengah-tengah umat Allah, menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Lalu hari ini kita membicarakan tentang Christian behaviors, ya, yaitu tentang tingkah laku seorang Kristen di dalam hubungannya dengan sesama orang Kristen. Dan mungkin minggu depan akan dibahas mulai ayat 14 sampai ayat 21. Itu berkaitan dengan bagaimana relasi kita dengan orang yang tidak percaya atau musuh kita sendiri. Saudara-saudara, apa hukum yang pertama dan terutama yang diajarkan Kristus? Tentu kita semua tahu bahwa itu tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tidak ditampilkan, ya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang di sana dikatakan bahwa kita harus mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Itu hukum yang pertama dan terutama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitulah yang disebut dengan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi mempraktekkan mengasihi sesama itu tentu menjadi hukum yang pertama dan terutama juga. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah sebenarnya kasih itu sudah kita praktekkan? Kita praktekkan di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, sering sekali sebenarnya itu absen. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita baca di dalam teks yang tadi, seolah-olah ada asumsi bahwa kasih itu di tengah-tengah orang percaya seolah-olah ya pura-pura gitu ya, seolah-olah tidak genuine, tidak asli gitu. Nah, jadi kita sering menyaksikan bahwa bahkan di tengah-tengah persekutuan Kristen, di tengah-tengah jemaat Tuhan, kasih yang sesungguhnya itu absen. Nah, karena itulah kita harus aware gitu ya, kita sadar tentang apa yang disampaikan Paulus di dalam bacaan kita tadi, ya, tentang bagaimana seharusnya mengasihi. Karena itulah sebenarnya ciri khas umat Allah. Itulah ciri khas dari orang Kristen yang barangkali berbeda dengan kasih yang ditunjukkan orang-orang yang hidup di sekitar kita. Jadi kekristenan itu bukan hanya Roma 1 sampai 11, tetapi kekristenan itu adalah juga dari Roma 12 sampai 16. Mau kita tahu bahwa di dunia ini ya kita sering sekali tertipu. Kenapa? Karena penuh dengan kepalsuan, ya, kepura-puraan. Sering sekali kejahatan itu dibungkus dengan sopan santun, ya, dan itu jamak ya terjadi di mana-mana, ya. Ramah-ramah datang ke rumah, ternyata mau merampok atau mencuri, ya. Jadi keramahan justru menjadi alat untuk kejahatan. Jadi kita sering terkecoh, kita sering dimanfaatkan, dan seharusnya di dalam kehidupan seorang Kristen tidak perlu menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, di tengah-tengah situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita seperti itu, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk berbeda, ya. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sebelum khotbah-khotbah ini pernah kita membicarakan tentang khotbah di bukit, ya, di Christ Chapel Palembang ini, yaitu khotbah Yesus tentang bagaimana kita berani tampil berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, ya. Menampilkan kebaikan dengan motivasi yang murni dan yang benar. Baik, mari kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhan ini, ya. Yang pertama dikatakan, hendaklah kasih itu tidak pura-pura, atau kasih itu tulus ikhlas. Hendaklah kasih itu, gitu kan? Pernah nggak perhatikan kata itu? Itu. Kasih yang mana sih yang dibicarakan Paulus? Karena sering sekali sebenarnya ketika kita berbicara tentang, bahkan di dalam terminologi kita di
kalangan Kristen tentang kasih yang dimaksud itu yang mana sih sebenarnya? Karena kita sering sekali terjebak sebenarnya untuk membatasi arti kasih atau kita sepadankan dengan cinta itu melulu ke arah perasaan. Ya. Jadi semakin besar perasaan terhadap sesuatu atau terhadap seseorang, maka dikatakan semakin besarlah cintanya, kasihnya kepada sesuatu atau kepada seseorang. Atau ada orang juga mengatakan bahwa ya kasih itu ya ditunjukkan dengan perbuatan. Dengan saya berbuat ini dan itu kepadamu, sebenarnya saya tidak perlu mengatakan aku mengasihimu. Cukup dengan perbuatan-perbuatan yang saya tunjukkan. Dan kadang-kadang sebenarnya tidak kita sadari atau tidak betul-betul mengerti bahwa ketika kita melakukan itu memang karena didasari, didorong oleh kasih yang ada pada diri kita. Nah, di dalam bagian ini ketika Paulus mengatakan hendaklah kasih itu, ya, dia tidak sedang membicarakan kasih seperti yang kita sebutkan tadi. Memang betul bahwa di dalam bahasa Yunani kata yang digunakan di sini agape. Tetapi sebenarnya ada artikel di depannya, makanya di terjemahan kita itu kasih itu. Nah, itu penting sebenarnya. Sesuatu kasih yang spesifik. Kasih yang mana sih gitu ya. Tentu kita tahu ya agape yang dimaksud. Nah, bagi kita yang sebenarnya mengikuti lah ya pembahasan dari kitab Roma ya, kasih yang dimaksudkan karena konteksnya kan di Roma gitu, maksudnya di kitab Roma. Maka sebenarnya kasih yang dimaksudkan itu adalah kasih yang dikatakan Paulus di dalam Roma 5 ayat 5. Kasih itu adalah sebenarnya kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati orang percaya. Kasih itu juga yang sebenarnya menjadi buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 20. Dan kasih itulah sebenarnya yang dibicarakan oleh Yohanes di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8. Maka Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Jadi kasih yang mana? Kasih yang itu, kasih yang dicurahkan. Kasih yang setara dengan kasih Allah. Dan itu ditunjukkan dan dipraktekkan oleh Allah sendiri. Kalau kita baca misalnya ayat 5 sampai ayat 7 dari Roma pasal 5 itu adalah kasih Kristus bagi kita yang berdosa. Ketika kita masih lemah. Coba lanjut ayat 6. Nah, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan. Terus itu sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang-orang yang benar, tetapi mungkin orang yang baik atau orang yang berani mati. Jadi kasih yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita adalah kasih yang dicurahkan melalui mengutus anaknya yang tunggal untuk mati mengampuni dosa kita. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu kuat,
Sampai Paulus misalnya mengatakan di dalam Roma 8 ayat 35 sampai ayat 39 bahwa apapun tidak bisa memisahkan kita dari kasih itu. Kasih itu. Jadi kasih seperti apa yang harus dipraktikkan? Yang kasih ya seperti itu. Kasih seperti itu tidak boleh dipraktikkan dengan pura-pura. Tidak boleh munafik. Ya. Ada istilah yang dipakai tadi, jangan berpura-pura, itu dari kata anipokritos di dalam terjemahan LAI tentang tidak pura-pura, jangan pura-pura. Itu berkaitan dengan apa? Dengan penggunaan topeng di dalam drama-drama Yunani ya di masa lalu. Jadi bagaimana aktor-aktor itu mengenakan topeng untuk melakonkan suatu peran, tapi sebenarnya hidup mereka sehari-hari tidak seperti itu. Nah, itu sebenarnya akar kata dari hipokrites gitu ya, hipokrit. Nah, jadi seharusnya jangan seperti itu ya. Jadi kasih itu bukan untuk didramakan, dipura-purakan. Orang Kristen tidak boleh hidup dengan topeng. Kasih itu kasih yang sejati. Kasih itu kasih yang jujur. Jangan pura-pura. Nah, jadi ketika kita dikatakan bahwa hendaklah kasih di tengah-tengah kita sebagai umat Allah, ya standarnya itu seperti kasih itu gitu. Nah, apakah kita bisa mencapai standar itu? Ya, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, ya tidak mungkin. Justru karena itulah apa? Tuhan memberikan kepada kita apa? Roh Kudus kan? Karena buah Roh Kudus itu salah satunya itu adalah kasih. Nah, tugas kita adalah untuk apa? Untuk mengembangkan kasih itu. Jikalau dunia ini mungkin mempraktikkan kasih yang take and give, maka kita akan mempraktikkan kasih Allah yang only give and give and give. Memberi, memberi, dan memberi. Nah, itulah yang sesungguhnya diminta atau diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mereka mempraktikkan kasih yang tulus ikhlas itu. Dan kita tahu konteks Roma, orang di Roma pada waktu itu ya, bahwa betapa dibutuhkan memang kasih yang genuine. Bahkan juga itu telah dipraktekkan oleh jemaat mula-mula ya di Kisah Rasul pasal 2 tentang kasih ya kepada orang-orang miskin pada waktu itu. Jangan pura-pura mengasihi seperti Ananias dan Safira. Ya. Nah, barangkali kita mau lihat selanjutnya sebenarnya apa wujud dari kasih yang tulus ikhlas itu sebenarnya bisa kita perhatikan melalui ayat-ayat sesudahnya itu. Ya, di dalam ayat 9b sampai ayat 11 sampai ayat 13 itu sebenarnya kepada kita diperlihatkan tentang kasih yang tulus itu, ya. Ya. Jadi kata selanjutnya adalah bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Ya, kalau di terjemahan tadi yang DB1 dikatakan
jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, jadi selanjutnya kasih itu dipraktekkan dengan apa? Dipraktekkan dengan tentu berbuat kebaikan. Cinta kepada kebaikan. Jadi cinta kepada kebaikan dengan menjauhi yang jahat, menjauhi barangkali agak sedikit lebih lemah ya dari kata bencilah kejahatan. Itu harus dua sisi koin yang harus berjalan bersama-sama. Jadi ketika kita mencintai kebaikan, maka opositnya kita harus menarik diri atau menjauhi kejahatan, bahkan kita tidak boleh bersinggungan kejahatan, bahkan bergaul dengan orang-orang jahat. Supaya kita seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur ya, Mazmur pasal 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi berbuat baik, ia harus menjauhi baik, berjalan, berjalan, duduk, berdiri. Ya, kita harus menjauhi kejahatan itu dan juga tentu tidak bergaul dengan orang-orang yang jahat. Jadi tidak menyukai kejahatan, tidak berpartisipasi di dalam kejahatan. Bahkan tidak mau mendiskusikan kejahatan, itu artinya gambaran kita membenci kejahatan. Ya. Lalu selanjutnya apa praktek dari wujud konkret dari kasih yang tulus itu adalah di sini dibicarakan di dalam ayat yang ke-10 ya, yang hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat, ya, kasih persaudaraan. Kata yang digunakan itu adalah kata Philadelphia, ya, Philadelphia. Jadi kasih persaudaraan itu harus dipraktikkan. Philadelphia dulu ada di Turki, sekarang surat kepada ya jemaat ya Philadelphia, termasuk Philadelphia juga ada di Amerika ya kata. Jadi itu namanya kota kasih persaudaraan. Semoga kalau kita datang ke kota itu kita benar-benar dikasihi ya. Ya. Jadi mempraktekkan tentang Philadelphia, kasih persaudaraan ini. Ya. Jadi kasih kita kepada saudara-saudara seiman itu agak dibedakan oleh Rasul Paulus di sini ya, kasih persaudaraan Philadelphia. Ya, kasih yang dipraktikkan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Ya, di dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17. Sehingga apa? Kasih persaudaraan ini kita praktikkan di dalam apa? Di dalam kesetaraan. Ya. Jadi baik saya pendeta, baik Anda jemaat, baik yang lain majelis, itu kan semua setara kan? Sama-sama anak-anak Allah. Berarti keluarga Allah. Berarti kita bersaudara. Nah, maka di dalam hubungan kita satu dengan yang lain, maka yang terjadi itu adalah kasih persaudaraan dalam relasi dengan sesama orang percaya. Lalu dilanjutkan untuk saling mendahului dalam memberikan hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Karena kita bersaudara, maka tidak ada sebenarnya tendensi untuk ya sebagai orang Kristen ya saya kan lebih senior, ya saya kan lebih kaya gitu kan, ya saya lebih
lebih tinggi jabatannya. Di dalam komunitas Kristen, hal-hal seperti ini seharusnya sudah harus ditanggalkan. Tidak berharap bahwa seseorang itu yang lebih dahulu menyapa saya, menegur saya, menghormati saya, menghargai saya. Tapi karena dia adalah saudara saya di dalam Tuhan, tanpa melihat derajat, prestasi, posisi, maka saya mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saling mendahului dalam memberi hormat. Saya pikir ini sesuatu yang sangat berbeda dengan budaya dunia ini ya. Sangat berbeda. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang yang berani tampil beda seperti saya sebutkan tadi. Kita harus counter culture gitu ya. Budaya-budaya bahwa ya orang yang lebih rendah harus selalu lebih dahulu memberikan hormat, penghargaan dan sebagainya. Tetapi di dalam komunitas kita sebagai orang percaya, tingkah laku Kristen bahwa kita semua harus saling mendahului di dalam memberi hormat. Lalu kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke-11 ya, yang keempat adalah bagaimana kita menjadi orang yang antusias sebagai orang Kristen dan juga sebagai orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Ya, kita harus selalu antusias. Hal ini sebenarnya soal antusias ini menjadi apa namanya ya, ilmu atau pelatihan yang dilakukan oleh pelatihan-pelatihan di tahun 80-an 90-an. Ada itu pelatihan untuk karyawan-karyawan bagaimana caranya hidup antusias ya, itu sampai dilatih gitu ya. Jadi ya dulu karena apa namanya, kita punya kesempatan lah ya, saya waktu itu belum menjadi full time, jadi memutuskan hamba Tuhan full time, jadi ikut pelatihan itu ya ketika masih muda gitu. Nah itu namanya dulu adalah Dale Carnegie Course gitu ya. Kalau kalian ketik di internet pasti itu masih ada sampai sekarang, Dale Carnegie Course gitu. Nah itu mengajarkan tentang apa? Tentang bagaimana supaya kita antusias di dalam hidup. Bangun pagi harus teriak katanya gitu ya. Gimana caranya? Lalu dia pelatih-pelatihnya mengatakan, oke, bangun tidur ketika habis makan siang, ketika kita mulai bekerja, selesai bekerja, harus berteriak. Act enthusiastic. You will be enthusiastic. Act enthusiastic. Ulang-ulang 10 kali gitu. Benar juga sih ya, dipompa gitu. Ada semangat gitu, sampai keringatan gitu ya. Ya. Banyak alasan sebenarnya membuat kita kehilangan antusiasme ya, terutama di dalam pelayanan. Antusiasme itu memang bisa berkurang, bisa hilang ya. Ketika kita kurang bimbingan, ketika kita kurang penghargaan, ketika kita kurang dukungan dan sebagainya. Ya. Sehingga melahirkan misalnya kemalasan, enggan. Tetapi di sini Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Ya, kita sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, ya cenderung untuk apa? Untuk bersantai, cenderung untuk malas, cenderung untuk apa? Tidak kerja keras tapi dapat hasil besar, ya. Ya tentu hal itu bukanlah hal yang baik ya. Tidak boleh kita teruskan kehidupan seperti itu, yang membiarkan diri kita tidak antusias, membiarkan diri kita, kerajinan kita menjadi kendor. Biarlah kita tetap ya dari muda terus penuh semangat untuk
melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Ya, saya merasakan hal itu dalam kehidupan. Godaan untuk tidak melakukan apa-apa itu besar sekali. Godaan untuk ya udahlah jadi orang Kristen biasa-biasa saja itu besar sekali. Tetapi ketika kita masuk di dalam penghayatan bahwa kita sudah menjadi orang yang sudah dibayar mahal oleh Tuhan, seperti kemarin kita di persekutuan doa saya sampaikan, mestinya kita harus menghayati, bahkan kita sebelum dunia dijadikan aja kita sudah dipikir-pikirkan Allah untuk menyediakan keselamatan bagi kita, karena ketika kita lahir ke dunia ini sudah jadi orang berdosa. Itu harus menjadi apa? Menjadi pemotivasi yang mendorong kita ketika suara, kan ada selalu dua suara kan yang datang ya, suara Tuhan, suara Roh Kudus, dan suara setan gitu kan, atau suara kedagingan gitu. Dua-duanya lah itu, gabung lah itu ya, suara kedagingan dengan suara setan gitu, dengan suara Roh Kudus. Ayo persiapan, ayo pelayanan, ayo persekutuan doa. Sudahlah, kerajinan amat sih, karena ada suara-suara gitu kan, biarlah ada teman-teman yang lain yang melakukan itu. Nah itu gimana kita menyikapi kalau ada suara-suara seperti itu di dalam hati dan pikiran kita? Maka kita mengingat apa? Mengingat siapa kita saat ini. Bagaimana Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, bagaimana Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia khusus untuk mati bagimu dan bagiku. Kalau itu terus menjadi ingatan kita, akan membuat kita bangun dan bangkit. Tidak harus dengan pelatihan Pentecost enthusiastic. You will be enthusiastic dengan berteriak-teriak gitu. Tidak seperti itu ya. Ya. Jadi dikatakan oleh Rasul, maka akhirnya Paulus mengatakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi rohmu menyala-nyala. Ya, ini terjemahannya yang roh yang mana ya, gitu ya. Tentu kita punya masing-masing punya roh ya. Tapi yang roh kita bisa menyala-nyala itu mungkin hanya bisa dikobarkan oleh siapa? Dikobarkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena memang Roh Kudus itu bisa padam. Maka Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, ya supaya kita jangan memadamkan roh itu. Dan jangan melalaikan menggunakan karunia Allah dalam diri kita itu. Sebaliknya kita harus mengobarkan. Jadi kerajinan kendor, roh menyala-nyala, itu sebenarnya dua hal yang beriring dan sejajar dengan penghayatan anak kalimat berikutnya. Ingat, yang kita layani bukan manusia, tetapi yang kita layani adalah Tuhan. Objek pelayanan kita bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Ya. Hal yang agak mirip dengan hal ini sebenarnya sama dengan apa yang dibicarakan dalam konteks bekerja oleh Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat ya, atau yang kamu kerjakan, kerjakanlah bukan untuk seperti manusia, tetapi untuk Tuhan. Itu dua hal yang objeknya ketika kita melayani, ketika kita bekerja, kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kan tentu tidak mungkin bermalas-malasan, tidak mungkin hanya sekedarnya saja, tidak mungkin dengan semangat
suam-suam kuku dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa ketika kita mau menerapkan kasih, ketika kita mau melayani Tuhan, maka sering sekali sebenarnya ya kita merasa atau mau undur dari mengikut Tuhan dan melayani Kristus. Apakah sikap hati kita ketika kita mengalami kemunduran itu di dalam mengikut dan melayani Tuhan? Maka dilanjutkan oleh Paulus dengan 3 kata penting ya di dalam ayat yang ke-12, yaitu apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan atau kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semua kita akan mengalami apa yang dinamakan bisa mundur, bisa merasa lelah, kita merasa lesu, bahkan dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan apa yang harus dimiliki. Tentu ini juga semua ada di dalam modal, itu sudah diberikan kepada kita. Karena itu juga adalah bagian dari buah roh, ya. Sukacita, karientos, karis, sukacita. Bersukacita di dalam hal apa? Bukan bersukacita oleh karena dapat lotre, dapat rezeki, dapat uang, dapat ini, bukan. Tapi bersukacita oleh karena ada pengharapan. Bahkan di tengah kita mengalami ya kelesuan sekalipun, di tengah-tengah kita mungkin bahkan mengalami kejatuhan. Karena apa? Karena ada pengharapan, ada janji firman Tuhan, pengharapan bahwa Tuhan senantiasa beserta kita, Immanuel. Pengharapan, terutama pengharapan yang kekal, bahwa Kristus akan datang kedua kali untuk menyelesaikan segala sesuatunya, di mana kita tidak tahu itu sebenarnya terjadi kapan. Tapi pengharapan itu, pengharapan akan pemulihan yang akan dilakukan Tuhan, itu membuat kita ada sukacita. Jadi kalau kita memandang sekitar, memandang yang terjadi di dunia ini, apalagi saat ini, apa yang kita harus doakan? Mestinya seperti siapa? Seperti Yohanes, ya, supaya Tuhan Yesus datang segera. Wahyu pasal 22, ya, datang segera. Tetapi di sini Paulus ingin mengatakan bahwa sukacita kita letakkan kepada pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Kristus. Pengharapan Kristus akan membawa pemulihan. Kadang-kadang melemah ya kita, ya. Katakanlah saya sekarang di rumah sakit, ya, kerjanya di rumah sakit, mengunjungi orang-orang yang sakit. Ada orang yang hampir 2 bulan lebih, saya mungkin hampir tiap 2 hari, hampir 2 bulan lebih mengunjungi. Masih ada pengharapan enggak dengan orang yang kita doakan? Ada pengharapan terus. Karena siapa yang memberikan pengharapan? Kenapa kita masih terus mendoakan? Karena ada pengharapan di dalam Kristus. Soal hasil itu urusan siapa? Urusan Tuhan.
Nah, jadi saudara-saudara dikatakan yang kedua itu adalah untuk sabar. Kata yang digunakan di sini adalah hupomone. Kata sabar. Ini sabar di sini ada dua sabar di Alkitab ya, pengertian sabar. Satu sabar menghadapi orang, itu sabar juga ya. Tapi ini sabar di sini, ini adalah sabar menghadapi situasi yang sulit. Maka Alkitab menerjemahkan ketekunan. Tapi itu dua-duanya sebenarnya juga pengertiannya itu adalah bersabar. Nah, jadi sifat sabar menghadapi situasi yang di bawah tekanan, tidak menyerah kepada kesulitan, tantangan, itu harus dimiliki ketika kita mulai kendor, mulai undur. Kita harus bersabar. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Lalu dikatakan juga ya, bertekunlah dalam doa. Terus berdoa. Tetaplah berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena Tuhan memerintahkan kita berdoa. Bukan sekedar karena pasti ada hasilnya, tapi yang terutama karena itu perintah Tuhan. Berdoa adalah menjadi gaya hidup kita semua, baik secara personal maupun komunal di dalam persekutuan doa. Kalau ditanya semua gereja, pertemuan apa yang paling sedikit dihadiri jemaat? Kira-kira mana? Kalau ulang tahun gereja semua datang ya. Kalau Natal semua datang. Kalau ibadah lumayan datang. Persekutuan doa. Barangkali ada yang salah ya dengan kita semua ya. Hal yang sangat penting dan utama itu tidak kita utamakan. Mari kita hadir di dalam persekutuan doa. Ya. Tidak mudah, ya. Banyak tantangannya. Kalau tidak, lebih ramai orang datang persekutuan doa di gereja daripada ulang tahun gereja, ya kan? Dan yang terakhir, ya, yang terakhir bicara di sini tentang bicara tentang kepedulian ya, kepedulian sosial untuk menanggung orang-orang. Tapi ini bicara tentang orang-orang kudus, orang-orang percaya ya. Yaitu untuk membantu mereka, terutama mereka yang miskin ya. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus. Jadi ini bicara tentang bahwa di sekitar kita orang-orang percaya pun banyak orang yang berkekurangan ya. Banyak orang yang tidak mampu. Puji Tuhan bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang yang melihat kita sebagai orang-orang yang sebenarnya secara ekonomi tidak berdaya, tetapi mereka mengulurkan tangan, dan itulah yang dipraktikkan, dan itulah yang kita saksikan, dan itulah yang kita terima. Nah, setelah kita menyaksikan dan menerima hal itu dan dipraktikkan kepada kita, kita akhirnya naik. Akhirnya kita sekarang memiliki, di mana kita punya kemampuan juga untuk menolong orang-orang kudus yang miskin. Tingkah laku seorang Kristen adalah sesungguhnya tidak boleh hidup egois. Atas berkat Tuhan yang diberikan kepadanya. Bagaimana kita bersikap kepada orang-orang miskin di sekitar kita? Ya, saudara-saudara, salah satu tugas saya lah saya katakan, karena diumumkan di mimbarnya Wednesday Chapel, jadi saya juga nggak apa-apa nyampaikan. Salah satu tugas kami di rumah sakit adalah dalam tanda petik
mencari orang miskin yang tidak bisa membayar biaya rumah sakit. Itu. Jadi kami dikasih uang di kantong, dicari itu. Di mana itu? Di rumah sakit. Saya pikir itu satu betul-betul tingkah laku Kristen yang betul-betul sesuai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini, menanggung kekurangan orang-orang. Tetapi itu ya orang besar, kita orang kecil. Tapi kita harus mempraktekkan hal itu. Mengusahakan bagaimana ketika kita melihat orang-orang miskin di sekitar orang percaya. Dan itu sebabnya juga ya sampai sekarang saya mendukung istri saya untuk pelayanan orang miskin. Maka nama lembaganya itu namanya Remnan. Remnan itu adalah pelayanan kepada orang-orang percaya, orang miskin di Tangerang. Jadi itu bisa datang dari Singapura, dari mana-mana itu untuk menyalurkan terutama waktu COVID yang lalu ya. Begitu banyak orang yang tidak punya pekerjaan, termasuk orang-orang Kristen. Nah, bagaimana kita bersikap kepada situasi seperti ini? Kita harus sungguh-sungguh peduli dan bertindak memberi kepada orang miskin. Tidak usah jauh-jauh. Ada orang-orang yang berkekurangan, tidak mampu. Nah, akhirnya saudara-saudara, untuk apa ini semua diperintahkan kepada kita? Saya ingin mengaitkan ini, sehingga kita harus terus semangat untuk mengerjakan. Mengaitkan hal ini dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 untuk mengakhiri khotbah. Mengapa kita melakukan semua itu? Tolong ditampilkan Matius 6 ayat 19 ayat 21 tadi. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Orangnya dari mana? Matius. Mari kita baca semua jemaat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ingin meng-highlight, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Saudara-saudara, mengumpulkan harta di surga. Ketika Yesus berbicara kepada murid-murid pada waktu itu, apakah mereka mengerti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Pasti mengerti. Karena ini terminologi yang biasanya disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi kepada umat Yahudi. Maka murid-murid itu tahu yang dimaksudkan mengumpulkan harta bagimu di sorga adalah bagaimana setiap umat menerapkan karakter-karakter ilahi, karakter Allah di dalam hidup mereka dan mempraktekkannya di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Jadi mempraktekkan sebenarnya karakter-karakter Allah, karakter ilahi di dalam kehidupan umat Allah. Itulah yang kita sebenarnya sebutkan satu persatu untuk kita lakukan. Kalau kita melakukan itu, maka sesungguhnya kita sedang apa? Sedang mengumpulkan harta di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu untuk firman-Mu yang meminta kami untuk menyaksikan tingkah laku Kristen di tengah dunia ini.
bagaimana seharusnya kami menerapkan atau mempraktikkan kasih yang tulus ikhlas itu. Bagaimana kami harus mempraktikkan kasih persaudaraan di antara kami sebagai anak-anak Allah. Bagaimana kami untuk tidak pernah kendor dalam mengikuti Engkau dan terutama untuk melayani Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Dan bagaimana kami harus senantiasa bersukacita karena kami memiliki pengharapan yang abadi, yang kekal, pengharapan di dalam Kristus yang akan memulihkan segala sesuatu. Dan kami boleh terus bersabar di dalam berbagai kesulitan, dan tolong kami Tuhan untuk menjadi pendoa syafaat baik secara pribadi maupun secara komunal, supaya kami tidak hanya mengandalkan akal pikiran kami, tapi kuasa Allah dalam kami mengikut Tuhan dan juga melayani Tuhan dengan berdoa. Tuhan, kami berdoa juga supaya kami juga boleh menanggung kekurangan dari orang-orang percaya di sekitar kami yang mungkin miskin oleh karena berbagai-bagai kesulitan kehidupan, entah PHK, entah tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan bahkan mereka mungkin tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Tuhan, begitu banyak tugas yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami lemah dan tak berdaya. Oleh kami itu mampukan kami, dan tolong kami untuk mengarahkan mata kami kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika kami melakukan itu semua, kami mengikuti perintah-Mu, yaitu mengumpulkan harta di surga. Kiranya Tuhan memampukan kami melakukan semuanya itu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Dan sebagai respon terhadap firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian yang begitu kita bersatu dalam kasih-Nya. Jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan mengutus umat-Nya, biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Praise Him.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan jadilah saksi-saksi Kristus mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.